Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mahasiswa saya semuanya, kelas bisnis intelijen. Kita di minggu kelima ini akan membahas tentang contoh penerapan bisnis intelijen dengan Excel, ya. Excel. Jadi Excel ini adalah tools yang pasti Anda punyai di rumah masing-masing, baik di laptop ataupun di PC, ya. Dan Excel ini merupakan software yang paling mudah, yang paling bisa kita mudah dipahami dan mudah untuk digunakan untuk mencoba suatu penerapan daripada bisnis intelijen. Di mana saudara-saudara, bisnis intelijen ini pada akhir tujuannya adalah digunakan sebagai pengambilan keputusan, ya. Jadi sebelum ada pengambilan keputusan, langkah-langkah daripada bisnis intelijen ini adalah satu, pengumpulan informasi atau data. Ya, pengumpulan informasi atau data ini kemudian kita klasifikasi, ya, klasifikasikan sesuai dengan tipikal atau sifat datanya. Setelah itu kita mendapatkan peta data sesuai dengan keunikan atau sifat dari masing-masing data tadi itu. Kemudian data itu kita olah, ya, kita olah dengan software yang ada. Kemudian kita tampilkan untuk memudahkan kita dalam menganalisis data-data yang kita peroleh tadi itu. Nah, ini adalah pengolahan data itu juga bisa dilakukan dalam bentuk visualisasi data, ya. Bentuk visualisasi data itu bisa dinyatakan dalam bentuk grafik, ya. Dan grafiknya, ya kan, mulai dari grafik yang sederhana, grafik X, Y, grafik batang, grafik diagram lingkaran, ya, dan grafik-grafik yang lain. Grafik itu pada hakikatnya adalah di dalam bisnis intelijen merupakan visualisasi data, ya, atau representasi dari suatu data yang menggambarkan hubungan atau keterkaitan antara satu variabel dengan variabel yang lain, yang pada akhirnya memudahkan kita untuk memahami hasil-hasil yang kita peroleh. Dari hasil-hasil yang kita peroleh itu kita mendapatkan suatu analisa yang dapat digunakan untuk mengambil suatu keputusan. Ya, ini adalah satu contoh, saudara-saudara, bagaimana kita menggunakan Excel. Ya, Excel untuk digunakan sebagai bisnis intelijen yang paling sederhana, ya. Kasusnya adalah ini suatu contoh kasus, ya kan, di mana ada pelamar pekerja, ya. Pelamar pekerja ini ada yang bernama Roni, Billy, Caca, Darso, dan Farid, ya. Ada 5 pelamar kerja di suatu perusahaan, ya. Kemudian itu variabel yang kita ukur adalah dari pelamar kerja ini adalah ada A, variabel A ini, ya. A, penampilan, ya. B, sikap sopan. C, kecerdasan. D adalah ketekunan, ya. Jadi ini sebagai satu contoh saja, ya kan, bahwa variabel yang akan kita ukur kepada pelamar pekerja ini adalah ada 4 variabel, ya. Masing-masing 4 variabel ini diukur dengan skala Likert, ya. Skala Likertnya adalah dari 1 sampai 5, ya. Ini 1 sampai 5, ya, rendah. Mulai dari 1 nilainya rendah, 2 rendah sekali, mohon maaf, 1 rendah sekali, 2 rendah, 3 cukup, 4 bagus, 5 bagus sekali, ya. Kemudian variabel daripada A, B, C, D ini sebagai variabel ukur, ya. Variabel ukur, kan, mohon maaf, variabel indikator akan kita tulis di sini, ya. Variabel A, B, C, D, ya. Kemudian ini sebagai satu contoh aja, kan, kita bisa melakukan simulasi, kan, simulasi dari hasil penilaian dari masing-masing variabel ini kepada setiap pelamar pekerjaan, ya. Jadi kita menggunakan fungsi gitu, kan, run between, ya. Jadi Anda buat aja rumus di sini, kan, sama dengan, ya, sama dengan run between dalam kurung 1 hingga 1,5, ya. Ini kita tulis, ya kan. Nah, seperti ini, ya. Kita enter. Nah, dia akan random, membangkitkan random nilai 1 hingga 5, ya. Di setiap itu variabel ukur ini, ya. Oke, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh pengukuran, ya. Salah satu contoh pengukuran yang nanti Anda bisa simulasikan di rumah masing-masing untuk mencoba menghasilkan hubungan antara beberapa variabel dengan variabel yang lain, ya. Oke. Ini adalah hasilnya, ya, hasil simulasi kita, ya, dengan menggunakan di Excel, kan, rumus run between, ya.
run between 1 sama 5 ya kan, untuk semua variabel indikator dari A, B, C hingga D untuk pelamar pekerja 1 hingga 6 ini, 1 hingga 5 ya. Oke, kita mendapatkan profilnya ada seperti ini ya. Sebagai contoh gitu kan, Roni ya. Roni ini variabel A penampilan nilainya 1 ya. Kemudian variabel B untuk Roni juga ya, nilainya adalah 4. 4 ini berarti untuk variabel B sikap sopannya nilainya adalah 4 ya. Kemudian variabel C ya, kecerdasan ya kan, nilainya adalah 3 ya. Mohon maaf agar lebih memudahkan ini saya tengah justify. Nah, seperti ini biar mudah ya. Variabel C ya, Roni dapat nilai 3. Kecerdasan Roni berarti nilainya 3 ya. Ingat ya, C adalah kecerdasan ya di sini. Kemudian variabel D ketekunan ya. Ketekunan Roni mendapatkan nilai 4 ya, bagus ya. Oke ya. Ini bisa kita tambahkan ya kan, kalau misalkan Anda bisa itu menambahkan lagi di sini variabel E ya. Variabel E kan boleh tambahkan ya. Terserah Anda ya. Ini hanya sebagai contoh saja kan. Kalau misalkan kita mau mengukur ya kan, ada 4 variabel ukur A, B, C dan D ya, yang masing-masing dalam mewakili penampilan, sikap sopan, kecerdasan dan ketekunan. Di mana masing-masing variabel ukur ini akan diukur dengan dinilai dengan skala Likert ya. Dari mulai 1, 2, 3, 4 dan 5, rendah sekali, rendah, cukup, bagus, bagus sekali ya. Oke, ini saya del dulu ya, saya del ya. Saya del sebagai contoh. Nah, bagaimana kita bisa menghubungkan ya, bisa melihat peta daripada pelamar pekerja ini yang dinilai terhadap 4 variabel ukur ya, supaya kita bisa memudahkan pengambilan keputusan ya kan, mana yang menjadi prioritas untuk diterima sebagai pelamar pekerjaan ya, sebagai pelamar pekerja ya. Maka kita saudara-saudara ya kan bisa ya kan men-select ini kan, hasil nilai ini select ya kan, kita klik insert ya, kita cari grafik ya, grafik statistik ya yang bisa di Excel ya, yang bisa kita gunakan untuk ya kan menampilkan atau memvisualisasi data yang kita peroleh. Kita klik ya radar with markers ya, klik aja radar with markers ya kan. Nah ya, akan kita peroleh profiling ya, hasil data tadi itu ya, atau visualisasi data tadi itu. Tinggal kita itu kita kasih itu judul ya, profile lamar kerja ya. Oke ya. Nah, ya. Kita sudah mendapatkan data ya. Coba diklik ya. Untuk nomor 1 ya, nomor 1 ini ya, coba diklik ya, yang gambar kuning ini klik. Klik ini adalah variabel D. Apa variabel D? Variabel D adalah ya kan itu ketekunan ya. Siapa yang paling unggul di dalam ketekunan ini ya? Yang paling unggul ketekunan ya kan. Maka bisa kita lihat ya. Grafik ini saudara-saudara menggambarkan nilai dari 1 sampai 5 sebetulnya ya. 1 sampai 5 maksimal ya. Siapa yang paling unggul dari variabel D ini ya, 1 sampai 5 ya. Yang paling unggul adalah ya, siapa ya kan? Yang paling unggul adalah di dalam grafik adalah si Roni ya. Ya, si Roni ini paling unggul ya kan, karena dia adalah ini ya, Roni nomor 1 kan. Ini bisa kita edit ya, edit ya. Bisa kita select data ya, select data ya kan, maka adalah seri 1 ini kan bisa kita ambilkan dari itu, bisa kita ambilkan dari sini. Nah, klik. Nah, ya. Oke. Oh, maaf ya, salah. Kita kosongkan saja ya. Ini bisa kita ambilkan dari sini ya. Nah, ya. Klik. Nah, ya. Oke. Oh, belum berubah ya. Oke, coba kita double klik supaya memudahkan penggambaran visualisasi kita ya. Oke. Select data ya. Oke, kita ambilkan y value ya. Kita ambilkan dari sini ya. Oke. Oh, maaf ya, keliru. Maaf ya kan.
Oke ya. Ini pada akhirnya adalah itu nilai itu ini adalah skala ya dari 1 sampai 5 ya, 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 ya. 1 sampai 5 ya. Kemudian itu grafik ini bisa menunjukkan ya kan peta pengukuran hasil yang diperoleh masing-masing pelamar kerja terhadap itu 4 variabel ukur ya. Oke, ya. Coba kita kepingin lihat ya kan siapa yang paling paling sopan ya kan, maka bisa kita cek ya kan yang paling sopan adalah ya kan dari variabel D ya, variabel A ya, variabel A ya. Variabel A ini siapa yang paling tinggi kan? Variabel A kan coba kita cek ya, variabel A ya kan. Nah, ya. Ini variabel B ya, variabel C, variabel D ya. Variabel itu oh ini berarti cuma tampil 3 variabel ya. Oke, ini bisa kita ulang ya, mohon maaf. Kita ulang, kita del aja ya. Kita del, ya, oke. Kita del, oke ya. Kita ulang ya. Insert ya. Kita blok, kita insert. Kita insert ya. Kemudian kita itu pilih lagi ya variabel radar with scatter. Nah, oke ya. Oke. Kita ulang ya. Oke. Kita mendapatkan 4 seri ya, 4 seri variabel ya kan. Profil pelamar kerja ya. Profil pelamar kerja. Oke, ya. Kemudian kita kepingin tahu nih ya, 4 ya, dari kita mendapatkan 4 itu variabel ya. Variabel 4 ya kan. Oke, ini adalah variabel 4 ya. Variabel 4 ya kan. Siapa yang paling tinggi ini ya? Variabel 4 ini dari 5 orang ini ya. Dari 5 orang ini yang paling tinggi adalah ya kan si itu Roni ya. Nomor 1 ini adalah si Roni ya. Nomor 1 Roni, nomor 2 ini adalah Billy, nomor 3 ini Caca, nomor 4 ini adalah Darso, nomor 5 si Farid ya. Maka kita di sini dapat data ya kan bahwa si itu Roni ya kan nilainya sama dengan si Billy ya kan. Si Billy kan bahwa nilainya 4 ya. Kemudian yang warna biru ya. Yang warna biru ini hampir berimpit ya. Warna biru ini adalah variabel apa saudara-saudara ya kan? Variabel biru adalah sikap sopan ya. Siapa yang paling unggul sikap sopannya ya? Yang paling unggul sikap sopannya adalah ya kan yang berada di nilai 4 ya. Siapa nih ya yang paling unggul ya? Itu nilai itu yang paling unggul adalah nomor 2 Billy ya, paling unggul ya. Kemudian cek lagi ya. Siapa variabel C kecerdasan yang paling pinter? Yang paling cerdas adalah nomor 3. Siapa nomor 3? Caca ya. Kemudian variabel D terakhir ya. Siapa yang paling B ya variabelnya. Siapa yang paling sopan ya? Mohon maaf ya. Sopan ini adalah siapa yang paling unggul ya kan? Nilainya maksimal cuma 3 ya. Yang paling unggul adalah si 3 Caca ya. Jadi dengan cara seperti ini saudara-saudara kita bisa menampilkan visualisasi data dengan mudah, dengan gampang ya kan supaya kita bisa mendapatkan peta keseluruhan ya dibandingkan dengan kita melihat data numerik seperti ini ya. Sehingga kita bisa melihat ya kan yang paling unggul dari di semua sisi ya. Tentu ya kan kita kepingin ya kan yang paling mudah dari data visualisasi ini adalah nah nomor 2 ini ya. Nomor 2 ini coba Anda lihat. Nomor 2 ini adalah nilainya sangat tinggi sekali ya. Dari variabel D ketekunan ya, variabel C kecerdasan ya, kemudian variabel itu variabel B ya kan sikap sopan ya kan, dan variabel A ya, variabel A ya, variabel A penampilan ya. Jadi dari grafik ini kita mendapatkan kecenderungan data ya, kecenderungan data pengelompokan data secara grafis ya kan untuk memudahkan kita mengambil keputusan ya. Gampang saudara-saudara ya. Silakan Anda mencoba untuk kasus yang lain ya. Nanti model daripada tugas 1 dan UTS-nya adalah seperti ini ya. Anda bisa memodelkan ya kan itu model-model yang lain ya untuk mengolah data, memvisualisasikan data dan mengambil keputusannya ya. Dari sini kan kita tahu ya pengambilan keputusan adalah ada kecenderungan daripada konsentrik ya, tingkat pemusatan grafis ya, tingkat pemusatan secara grafis dengan model radar scatter ini ya.
data scatter ini, sehingga kita bisa menentukan, oh Pak, yang diterima dari lima pelamar kerja ini adalah nomor 2. Nomor 2 adalah si Billy ini. Ya. Oke, anak-anakku semuanya, selamat mengerjakan, selamat mencoba, ya kan? Nanti kita bahas di dalam forum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam sehat untuk kita semuanya.